Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pada materi ini kita akan membahas tentang sifat hakikat negara, kedaulatan negara, dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi ada 3 materi pokok yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat negara. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, ada hakikat negara yang sifatnya berbeda dari organisasi-organisasi lain, yaitu adalah sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Sifat memaksa. Sifat memaksa ini artinya negara itu punya kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara sah agar peraturan perundang-undangan itu dapat ditaati, sehingga negara kita bisa tertib, aman, dan anarki itu dapat dicegah. Salah satu sifat negara kita ini adalah memaksa. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita menggunakan sepeda motor, kita diwajibkan menggunakan helm. Nah, ini berarti kita dipaksa untuk menggunakan helm. Dan kalau jika kita tidak menaatinya, maka ada pelanggaran yang mengikutinya. Bagi siapa saja yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Selain itu, ada banyak sekali contoh-contoh lainnya sifat negara kita ini memaksa. Apa-apa saja contohnya? Silahkan kalian tulis di komentar, di kolom komentar ya. Silahkan ditulis. Oke, selanjutnya adalah sifat monopoli. Sifat monopoli artinya negara ini mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan negara. Setiap hal yang berkaitan dengan masyarakat banyak ini bisa saja dimonopoli oleh negara. Bukan bisa saja, tapi bisa dimonopoli oleh negara. Ada beberapa contoh sifat negara ini memonopoli masyarakat. Contohnya, negara ini bisa dapat memonopoli masyarakat di harga pasar. Jadi, harga pasar ini bisa diturun atau dinaikkan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Bisa juga di bidang energi, misalnya BBM, listrik, dan lain-lain. Mereka bisa memonopoli itu. Bisa juga dia memonopoli dalam bidang kesehatan, contohnya produk-produk yang beredar ber-BPOM atau tidak. Nah, itu mereka bisa memonopoli itu semua. Ya, jadi seperti itu ya. Ini bukan berarti setiap pergerakan kita itu dimonopoli oleh negara ya. Bukan seperti itu, tapi maksudnya negara ini punya hak untuk memonopoli masyarakat agar tujuannya itu tercapai. Contohnya misalnya kenaikan harga ya. Kenaikan harga ini bisa saja tidak dimonopoli pemerintah, melainkan monopoli dari masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri yang menaikkan harga-harga karena kebutuhan semakin naik atau ketika peminat semakin meningkat, misalnya pada saat Natal atau pada saat Lebaran, pada saat bulan puasa. Nah, itu harga naik bisa saja bukan dari pemerintah, tapi dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak semua itu dimonopoli pemerintah. Hanya pemerintah itu punya hak untuk memonopoli kegiatan-kegiatan untuk tujuan bersama. Yang terakhir adalah sifat mencakup semua. Sifat mencakup semua artinya semua peraturan undang-undang yang dilaksanakan oleh negara itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya yang kita bahas ini adalah kedaulatan Republik Indonesia. Sebelum itu kalian harus ingat dulu syarat terbentuknya suatu negara. Secara konstitusional, negara itu harus ada 4 syarat. Yang pertama, ada wilayah, ada rakyat atau ada penduduk. Yang ketiga, ada pemerintah yang berdaulat. Nah, ini yang kita bicarakan. Dan pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan itu sendiri adalah pengakuan pemerintah yang berdaulat tadi. Kalian harus tahu dulu apa sih itu kedaulatan. Jadi kedaulatan ini bisa dibilang sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan suatu negara. Jadi ada yang memegang kendali atas segala pemerintahan yang terjadi di suatu negara.
Selanjutnya ini adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan kedaulatan tersebut ini bisa berupa de facto, secara de facto, dan secara de jure. De facto artinya ini berdasarkan kenyataan fakta bahwa kita melihat sendiri bahwa negara tersebut faktanya memang sudah punya wilayah, sudah punya pemimpin, dan sudah punya rakyat, dan mereka berdaulat. Sedangkan secara de jure artinya ini sudah disahkan secara hukum oleh negara-negara lain bahwa memang negara tersebut sudah berdaulat. Jadi ini berdasarkan hukum, diatur sudah berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensi yang ada. Baik, segitu saja materi kali ini, materi singkatnya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, silahkan dijawab, ditulis di buku tulis kalian. Dan sampai jumpa lagi di video-video ataupun di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin kalian kurang paham, kalian bisa juga tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.